Sebenarnya sih tahun 2018, berawal tahun 2018, orang tua tuh udah ngajakin, ayo ngembangin usaha orang tua. Belum ada niatan karena masih nyaman dengan ngajar. Setelah pulang ke rumah, ternyata banyak orang yang datang ke rumah beli produk, tapi sama beliau-beliaunya itu di repacking. Akhirnya saya mikir, kalau misalkan terus-menerus seperti ini, yang ada, yang terkenal adalah orang yang repacking produk saya, bukan saya yang membuat produknya. Halo Sobat IACNC, selamat bertemu lagi. Sekarang saya sedang berada di Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan mereview makanan cemilan produk Anaknya Mimi. Kira-kira makanan cemilan apa saja yang dibuat atau diproduksi oleh Angdali Anaknya Mimi. Check it out. Ya, untuk resep sendiri memang itu orang tua. Orang tua adalah yang membuat resepnya pasti. Dan karena saya kan sudah pernah ikutan pelatihan dan penyuluhan terkait masalah kesehatan juga dari Dinkes. Nah, terkait masalah cara produksi yang baik supaya produk tersebut tuh hygiene. Saya dikasih tahu cara-caranya, bahwasanya ketika mau menggoreng keripik itu kondisikan minyak harus panas. Dan untuk masalah racikan bumbunya itu memang rahasia perusahaan. Dan untuk cara proses produksinya sih alhamdulillah kita masih pakai manual. Kita belum menggunakan mesin sama sekali. Jadi kita masih pakai parutan biasa, cuman kita atur terkait tebal tipis dari mata pisau tersebut. Kalau misalkan untuk request kemasan yang pouch full color itu biasanya kita gunakan irisannya lebih tebal. Bentuknya itu agak setengah lonjong. Jadi nggak full panjang, tapi setengah. Nah, itu untuk kemasan. Tapi untuk jual biasa kayak kemasan setengah kilo plastik biasa itu kita pakai irisan panjang, tapi dengan teksturnya lebih tipis. Akhirnya kita request sama pengrajin. Kemudian mata pisau yang kita gunakan juga harus yang lebih tajam. Karena apa? Untuk pisang khususnya ya, untuk pisang kan memang ada getahnya nih. Ada trik kita yang kita gunakan ketika kita menghilangkan getah. Jadi setelah kita kupas kulit pisang tersebut, kita rendam selama sekitar 30 menit. Tujuannya untuk menghilangkan yang namanya getah dalam pisang tersebut. Saya memperkenalkan produk itu kepada orang-orang di luar sana melalui bazar juga. Bazar dari Dinas Koperasi, bazar dari Disperdagin, dengan kemasan pouch yang full color. Memperkenalkan produknya itu bukan hanya dengan saya itu punya produk namanya keripik pisang. Nah, disinilah saya ngambil branding untuk produk saya. Saya beri branding tersebut namanya Anaknya Mimi. Nah, akhirnya dari situ saya gencar tuh. Postingnya tuh Anaknya Mimi dengan gambar pisang, Anaknya Mimi dengan gambar emping melinjo. Jadi brand saya yang saya kenalkan ke mereka-mereka, biar mindset mereka, para konsumen-konsumen itu ketika mereka memakan produk keripik pisang punya orang lain, tapi karena saya sudah menanamkan mindset kepada mereka bahwasanya ketika mereka makan keripik pisang, ketika mereka makan emping melinjo, mereka teringat dengan produk Anaknya Mimi. Waktu itu dapat info dari ibu PKK ada pendaftaran PIRT gratis dari Disperdagin. Daftar melalui online. Setelah itu akhirnya lolos. Ada pendampingan selama 2 hari. Nah, di situ karena pengen lebih tahu tentang UKM lebih jauh, kan banyak teman-teman di situ kan yang hebat-hebat karena mereka semua terjun lebih lama dibandingkan saya. Saya tuh orangnya tipikal nggak mau diem. Saya harus bagaimana nih sekiranya saya bisa ikut maju bersama mereka-mereka. Setelah itu ternyata banyak peluang pasar yang terbuka. Mas, masuk loh ke ini aja nih, ke Dinas Koperasi. Mas, masuk ke binaannya RKB PLN. Nah, akhirnya setelah dapat informasi dari teman-teman, saya coba memberanikan diri bawa produk dengan kemasan biasa banget, masih kemasan plastik, hanya tempelan stiker sama dimasukin kertas di dalam, terus pakainya hektar. Bawa ngenalin, ternyata mereka nggak melihat kemasan. Yang penting produk tersebut sudah memiliki izin edar yaitu PIRT.
Yang pertama saya dapat pelatihan itu dari Dinas Koperasi terkait pelatihan kemasan. Nah, setelah saya belajar pelatihan kemasan terkait masalah desain kemasan juga harus seperti apa. Nah, di situ saya berpikir, oh iya berarti produk saya harus bisa terlihat mewah dan menarik dengan kemasan yang dibuat. Yang dibuat pertama itu adalah kemasan keripik pisang. Itu belum ada halal, jadi pede aja lah. Pokoknya setiap ada pertemuan, ada kurasi dari Indomaret, ada kurasi dari Alfamart, bahkan ada kurasi di toko oleh-oleh, saya datang dengan kemasan yang bagus, tapi nggak ada label halal. Ternyata ditolak sama pihak kurasi. Setelah ditolak-tolak, alhamdulillah ada fasilitasi dari Disperdagin lagi nih terkait masalah halal. Ikut seleksi melalui online juga daftarnya. Setelah sudah daftar, lolos. Waktu itu 60 orang di pendaftaran fasilitasi halal gratis. Lumayan lama nunggunya, sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan resmi keluar, baru bikin baru dengan kemasan yang sudah ada halalnya. Kalau wali kelas saya paling hafal betul itu Pak Agus, kemudian ada Pak Kurnia, terus ada Pak Hafiz, terus ada almarhum Pak Efrizal, ada Ibu Tuti. Nah, itu guru-guru yang saya ingat waktu di bengkelnya. Kalau yang paling galak sih sebenarnya galak itu relatif ya, karena mungkin tujuannya itu kedisiplinan. Yang paling saya salut itu memang sama Ibu Tuti itu. Ibu Tuti emang galaknya sih galak iya, tapi saya tahu ternyata tujuan beliau itu untuk mendisiplinkan siswa-siswanya, meskipun beliau terkenal sebagai guru yang paling galak.